Assalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini dalam kajian hadis kita mengangkat satu hadis qudsi dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad, tentang 3 orang yang menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, telah berfirman Allah ta'ala, kata Allah, salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Terhadap 3 orang akulah menjadi musuhnya pada hari kiamat, kata Allah, ya. Jadi ada 3 orang yang Allah menyatakan sebagai musuhnya pada hari kiamat. Yang pertama, rajulun a'tabi summa azara. Seseorang yang memberi karena aku, kemudian dia melakukan kecurangan. Ya, kita tidak katakan ini tidak ikhlas. Ya, kadang-kadang ada orang dia memberi kepada seseorang, ya, kemudian orang tersebut, ya, pemberian itu dan orangnya dicuranginya. Ya, kadang-kadang banyak itu, ya, karena kepentingan-kepentingan yang ada dan sebagainya. Dan itu banyak, ya, kalau kita lihat jadi musuh Allah. Kalau memberi, memberilah, jangan ada keinginan di balik itu, jangan mencurangi orang atau hal yang memanfaatkan, apalagi untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini tidak benar, nggak bagus. Memang senang di dunia, tapi yakinlah di akhirat nggak akan lepas, ya, tidak akan lepas dari Allah Ta'ala. Maka kalau memberi, ya memberi aja lah, jangan di balik itu ada hal-hal yang negatif yang kita lakukan dalam bentuk apapun. Yang kedua, rajulun ba'a hurran fa'akala samanahu. Seseorang yang menjual orang merdeka, maka dia memakan hasil harga penjual beliannya itu, ya. Jadi ada orang merdeka dijualnya, ya, bawa jual, maka hasil penjual itu dia makan. Ini kan kita tidak boleh. Yang boleh dijual itu kan budak. Ini orang merdeka dia jual. Kadang-kadang begitu, ya, bukan tidak ada masa dulu itu. Kalau sekarang ini kita tidak tahu, ya, cuma contohnya mirip seperti TKI. Ya, TKI dijual, gajinya diambil, dimakan, ya. Nah, ini juga mungkin bisa saja terjadi kayak di Saudi dulu kan gitu, diambilin sama apanya itu, ya, terakhir 3 bulan 4 bulan bahkan nggak ada gajian sampai bertahun-tahun. Nah, ini kan rusak kali, kita bilang masuk juga, ini bisa kategori ke arah itu dia, ya, orang dipekerjakan gajinya diambil. Ini mirip seperti jual orang merdeka ini, ya. Di negara kita kejadian dulu, ya. Sekarang mudah-mudahan udah dihentikan, kalau enggak, tapi sisi lain saya tidak tahu di tempat-tempat lain. Makanya jasa TKI itu enggak jelas dia, ya. Bisa jadi ada yang baik, bisa jadi ada yang tak baik dia. Yang tak baik itu bisa jadi masuk dalam kategori seperti ini, ya. Ya, mengiming-imingkan gaji dan sebagainya, tapi nyatanya sampai selesai tidak bergaji. Ya syukurlah kalau yang apa itu baik, ya. Kalau enggak,
Berapa banyak TKI kita tuh yang mati nggak karu-karuan kita bilang. Nah ini juga hal yang perlu kalau memang mau mempekerjakan orang, kita bilang dengan cara jangan seperti itulah ya. Artinya jangan seperti menjual, bayar sekian gajinya diambil lagi, kita bilang ya udahlah dia mengeluarkan uang tak gajian kadang sampai apa. Nah ini juga hal yang bisa terjadi. Tapi kalau yang aslinya itu dia langsung menjual orang yang merdeka, dia makan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, rajulus ta'jaro ajiron ya fastaufa minhu walam yu'ti ajrohu ya. Seseorang yang mempekerjakan seorang pekerja ya, seorang buruh kayak seorang apa. Nah, ketika kerjanya sudah sempurna, dia tidak memberikan gaji. Ini jadi musuh Allah ini ya. Kita kadang begitu, ada tukang bangunan, tolong bangunin dulu. Begitu selesai nggak dikasih gajinya ya, atau apa yang kita apain, kau kesana ya nanti ku kasih. Begitu dia kerja tak dikasih ya, ini jadi musuh Allah. Jadi artinya bagi kita jangan sekecil itu pun kita menyelewengkan kondisi seperti ini. Ini beda dengan yang kedua tadi ya, bahwa kalau yang kedua dia jual, itu ada harga jual belinya. Kalau ini ngambil jasanya ya, ketika jasanya diambil sudah siap, tidak diberikan upahnya ya, walam yu'ti ajrohu, upahnya tidak dikasih. Maka ini Allah nyatakan akulah menjadi musuhnya nanti pada hari kiamat. Jadi jangan ambil kesenangan dunia yang sebentar, yang sedikit, tapi menjadi musuh Allah di waktu yang kita tidak bisa mengelak dari dirinya, yang tidak lepas dari genggamannya, yang tidak bisa ya terhindar dari azab.